maaf ya, tadi dengar ajan Isa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kelompok 1 dan kelompok 2 presentasi, Ibu akan lihat dulu, cek absen dulu untuk mempersingkat waktu. Nah, ini yang sudah absen. Siap-siap ya kelompok 1 dan kelompok 2. Hari ini presentasi. Dan untuk yang lain diharapkan paling lambat kelompok 3 sampai 13 pengumpulannya yaitu sebelum puasa ya. Nah, di sini coba Ibu absen satu-satu ya. Nanti bilang hadir sehat gitu ya. Mbak Dia. Ada gak di sini dia? Karena kalau misalnya sudah absen tapi tidak masuk ke Zoom itu dianggap tidak hadir ya. Baik. Ada Mbak Dia? Belum ada ya di Zoom. Aditya? Telat mungkin, Bu. Aditya? Hadir, Bu. Firman? Hadir. Sehat. Firman masih Alfa. Hadir, Bu. Ini masih Alfa, silakan absen ya. Saya enggak, saya terblokir, Bu, e-learning-nya. Oke, ya Ibu catat. Nanti kalau misalnya sudah nggak terblokir, konfirmasi ke Ibu. Ya, Umi Khairunisa? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Dinda? Hadir, Bu. Anissa? Anissa nggak ada ya? Cut? Alfa Cut Serin? Ada Cut Serin? Ahmad? Aji Yuda? Ini banyak yang belum hadir ya. Aji Yuda? Ya, hadir, Bu. Ya, sehat. Intan? Hadir, Bu. Khairun? Hadir, Bu. Emilda? Emilda ada? Emilda? Nggak ada ya? Fitrian? Hadir, Bu. Ya, Widya? Hadir, Bu. Hafiz Fadila? Ini masih Alfa nih. Jajang Nurjaman? Nopalianti? Nopalianti ini masih baru sekali absennya ya. Nanti absen Iya, lagi. Bu. Udah 2 kali, Bu. Ya, nanti Ibu refresh. Nasru? Fadila? Yuliana Sari? Hadir, Bu. Oke, Bella Saputri? Belum ada ya? Muhammad Agung? Meli Wulansari? Meli Wulansari belum ada. Restika? Hadir, Bu. Restika hadir. Nur Siam? Hadir, Bu. Nur Siam? Ada gak Nur Siam? Lisa Nurrahman? Hadir, Bu. E-learning saya terblokir, Bu. Oh iya, nanti kalau sudah nggak terblokir, konfirmasi ke Ibu ya. Firmansyah? Ya, Bu. Makasih, Bu. Firmansyah? Belum ada. Siti Masito? Robianto? Saya Muhammad Agung hadir, Bu. Oh ya, Muhammad Agung tadi. Siti Masito hadir, Bu. Oh, Muhammad Agung ya. Muhammad Agung minggu kemarin kenapa ini Alfa? Hadir, Bu. Cuman mungkin telat kali, Bu. Kemarin pulang kantornya malam. Oh, tapi Zoom Lagi di kan? jalan dulu soalnya. Bukan Zoom. Ya lanjut, Robianto. Ada, Bu. Maaf, Bu, Ya. di rumah saya lagi mati lampu, jadi nggak bisa kami pakai HP. Iya, nggak apa-apa. Erika, Hadir, Bu. Reja, Hadir, Bu. Neneng,
Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Dika, Hadir, Bu. Astrid. Astrid mana Astrid? Belum ada ya? Ana, Hadir, Bu. Riri. Riri masih alfa nih, absen lagi ntar Ibu refresh. Hadir, Bu. Pilatnya saya terblokir, Bu. Oke, nanti konfirmasi ke Ibu ya. Leni? Leni? Hadir, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pusitawati? Ada nggak? Belum ya? Leo? Hadir, Bu. Oke, di refresh lagi. Lihat learning-nya. Bu, Nur Siam lagi di masjid, Bu. Sedang menjalankan sholat isya. Ya, terima kasih konfirmasinya. Baik, Bu. Ya, di sini yang masih alfa Firmansyah tadi masih terblokir ya. Lalu Hafiz Fadila. Saya ada, Bu. Lagi di jalan, Bu. Ini belum absen? Ada 2, Bu, firmannya, Bu. Oh, Firman ada 2, Bu. ini yang Firmansyah Farsawani yang belum absen. Lalu Iya, saya terblokir, Bu. Oke, ya terima kasih konfirmasinya. Hafiz Fadila masih alfa. Nasru Fadila masih alfa. Lalu Nur Siam alfa. Lisa Nur Rahman alfa. Firmansyah masih alfa. Karena kalau misalnya sudah lewat dari perkuliahan itu sudah ditutup ya, tidak bisa absen lagi. Silakan absen. Nanti Ibu langsung tutup. Lalu di sini Riri Dia Hudayani ada? Saya, Bu. Pilatnya saya terblokir, Bu. Oke. Firmansyah di sini? Ini masih alfa-alfa nih. Iya, Bu. Bentar, Bu. Lagi di jalan, Bu. Silakan absen ya. Ditunggu sampai jam 8 ya absennya ya. Jam 8 otomatis langsung ditutup. Oke, selanjutnya sebelum kelompok 1 siap-siap untuk presentasi. Ibu sekilas bahas dulu tugas yang kemarin ya. Tugas individu sebelum nanti tugas kelompok sekarang. Di sini ada yang ikut PKM nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, D520. Ini kelas tugas penjelasan pertama yang kemarin ya. Nah, ini kita bahas sama-sama. Mana sudah ada nilainya ya. Berapa persen penilaian kehadiran? Itu A ya, 10%. Berapa persen penilaian untuk tugas? Diulangi ya, C, 35%. Jadi tugas itu ada 2 ya. Ada tugas kelompok, yaitu yang presentasi, yang kedua adalah tugas individu. Jadi karena ini dipadatkan kelas karyawan, jadi dimaksimalkan ya untuk hadir di Zoom. Kalau misalnya masih kerja atau di jalan, tapi mohon handsetnya tetap on ya. Karena setiap pertemuan itu ada misalnya tugas individu kayak kemarin, pilihan ganda, tapi tidak banyak. Itu untuk penilaian individu. Nah, kalau misalnya nilai IPK-nya biasanya nih Ibu nggak mau dikomplain ya, di akhir pertemuan 16 itu biasanya mahasiswa misalnya mendapatkan nilai B. Itu biasanya suka, Bu, remedial itu tidak bisa remedial. Namun, Ibu sudah sampaikan, Ibu kasih apresiasi yang mengaktifkan kamera, yang hadir selama 16 kali pertemuan ya. On terus, menyediakan waktu itu nilainya A. Tapi nggak gitu juga, misalnya, berarti saya on terus dong, UTS UAS gue ngerjain, tidak. Tapi kalau misalnya, kalau kelas reguler itu banyak yang ikut PKM, mungkin di sini ada yang bisa bikin artikel, kan sudah bisa download jurnal internasional ya. Jika di kelompok ini, di kelas ini, ada yang bisa membuat artikel, boleh, bebas tentang perekonomian Indonesia atau wirausaha atau yang lainnya, itu memang Ibu janjikan nilainya A. Itu karena banyak ikut yang PKM, tapi kelas ini nggak ada ikutan PKM sih ya.
Oke. Di sini berapa persen penilaian untuk UAS, yaitu 35%. Ini siapa nama dosen jangan lupa ya. Lalu berapa persen penilaian untuk UTS, yaitu 20%. Jadi Ibu minta para mahasiswa untuk mengoptimalisasikan terutama terkait tugas dan UAS. Nanti kalau ada jadwal UTS atau UAS, mohon disediakan waktunya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, mau tanya dong, Bu. Iya, boleh. Untuk yang belum presentasi hari ini, itu dikumpulinnya sebasa yang Bu. Nah, itu sudah disampaikan ya di awal pertemuan perkuliahan. Jadi para mahasiswa agar adil, untuk kelompok 3 sampai 13 itu maksimal pengumpulannya, yaitu sebelum puasa. Berarti puasa hari tanggal berapa? Tanggal 2 ya? Berarti maksimal tanggal 1 ya. Dari kelompok 3 sampai kelompok 13. Jadi tekniknya nanti presentasi 1 minggu itu 2 orang ya. 2 kelompok, mohon maaf. Jadi sekarang kelompok 1, kelompok 2 nanti langsung presentasi. Lalu nanti kelompok selanjutnya, misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 bertanya. Tapi karena ini langsung 2 kelompok, nanti yang presentasi langsung dulu aja ya. Langsung kelompok 1, lalu kelompok 2. Nanti dijelaskan dulu. Ya, dijelaskan dulu cara mencari jurnal internasionalnya, tutorial yang barangkali temannya kemarin kan tidak hadir ya 2 minggu yang lalu. Lalu cara mentranslate-nya, lalu sudah dikirim email atau belum. Nah, Ibu coba tampilkan di sini yang sudah mengirimkan tugas ke learning. Tugas kelompok DF. Nah, ini yang sudah mengumpulkan ya. Terima kasih kepada Anissa, Emilda, Leni, Leo Puji, Astrid, Neneng nih yang sudah mengumpulkan di learning. Nah, ini bukti screenshot dari Emilda, Leni, dan Anissa nih. Luar biasa. Terima kasih. Bu, Leo juga itu, Bu. Kelompok saya, cuman saya nggak bisa upload di learning karena masih terblokir, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti setelah on, di-upload ya. Baik, Bu. Ya. Nanti ini bukti screenshot-nya ya. Ini nggak ada bukti screenshot-nya. Masih awali ya. Nanti buktinya seperti ini nih, seperti Anissa nih. Nah, di screenshot seperti ini ya. Ini Ibu delete dulu. Nah, kayak seperti ini, kayak Emilda, Leni, dan Anissa nih. Sudah benar. Leni, nah Leni juga sudah benar. Lalu Leo Puji. Nah, Leo Puji nggak ada nih bukti screenshot-nya. Ibu delete dulu ya, agar dia bisa upload lagi. Lalu Leo Puji, ini kelas ini. Astrid kan begini ya, screenshot-nya ya, seperti Anissa, Emelda, dan Leni. Neneng juga. Ini Neneng bener nih Neneng. Dia bukti screenshot-nya. Ini menggunakan handphone, nggak apa-apa. Boleh seperti ini ya. Oke, kelompok 1 siapa yang dijadikan host? Siapa yang dijadikan host? Saya, Bu. Mbak Neneng. Saya, Bu. Neneng, Bu. Neneng. Oh, Mbak Neneng. Oke. Sebelum Mbak Neneng presentasi dan teman-teman, silakan diaktifkan kamera, kita foto bersama dulu ya sebagai bukti perkuliahan hari ini. Ibu, boleh tanya dulu, Bu, sebentar, Bu? Boleh.
Untuk tutorial itu hanya dibacakan aja atau tetap dipraktekin di via Zoom juga? Mbak Neneng pakai laptop? Iya, aku laptop. Cuman kalau yang untuk tutorial kita kan udah bagi-bagi tuh, Bu. Untuk tugasnya, pembacaan presentasinya. Ya. Nah, itu Yuli. Itu. Nah, Yuli kayaknya agak kesulitan sinyal sih, Bu. Mbak Neneng bisa dipresentasiin nggak? Maksudnya mungkin ada temennya yang masih lupa nyari jurnalnya. Gitu. Jaringannya pakai WiFi nggak? Iya, pakai WiFi. Berarti stabil ya. Nanti Mbak Neneng di tutorial sekilas aja sih untuk kelompok ini supaya teman-temannya mungkin ada yang kemarin masih di jalan atau masih lupa gitu gimana caranya. Gitu. Nanti ditutorialkan ya, dipraktekkan ya Mbak Neneng. Iya, Bu. Ya, silakan diaktifkan kamera. Nah, di sini ada 2 slide yang belum aktif. Aji Yuda, Erika, Widya, Lika, Restika. Erika belum. Leni, Widya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, ini Mbak Leni, ayo ya. Erika sama Widya belum ya? Erika belum. 1, 2, 3. Juliana belum. Slide kedua masih banyak nih yang nggak aktif. Bella, Siti Masito, Nopalianti, Jajang, Leo. Nah, diaktifkan dulu. Erika, Restika, Nopalianti, Jajang. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Silakan Mbak Neneng dijadikan host. Bentar Mbak Neneng. Ya, silakan Mbak Neneng. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari kelompok 1, yaitu nama saya Neneng Fatimah, yang dimana kita terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, saya Neneng Fatimah. Yang kedua, ada Saudari Aditya Vika Chandra Dewi. Silakan Mbak Vika, kameranya bisa diaktifkan. Halo Mbak Vika. Halo. Oke, mungkin lagi sinyal ya Bu. Selanjutnya ada Saudari kita Yuliana Sari. Yuliana Sari sudah aktif kah? Sudah aktif. Sudah. Oke. Dari kelompok 3 dari kelompok 1 yaitu kita mengenai jurnal dengan judul Lingkup dan Karakteristik Perekonomian Indonesia. Baik, sebelum itu saya akan mempraktekkan cara tutorial untuk mencari jurnal. Bu, ini harus share screen ya Bu ya kalau untuk praktek ya Bu? Iya, share screen dulu. Nanti Mbak Neneng kan sudah mendapatkan jurnal tentang ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia, itu dapatnya bagaimana caranya gitu kan agar teman-temannya mereview ulang. Ya, silakan Mbak Neneng. Oke, Yul, mau aku atau kamu aja? Baca. Aku caranya kamu yang bacain, aja ya. Kamu yang screen. Aku yang screen, kamu yang bacain ya. Oke. Oke, Bu. Ya. Tunggu ya. Pertama, mencari jurnal. Tunggu. Oke, aku share screen dulu. Sudah kelihatankah? Mbak Neng, untuk pertama mencari jurnal itu di Google Scholar. Oke. Ini kita masuk dulu ke Google biasa ya. Udah kelihatan belum ya, Bu? Sudah. Oke.
Step kedua, Google Scholar. Oke. Masukin judul yang untuk kelompok 1. Judulnya Oke. lingkup dan karakteristik ya. Oke, Itu kita klik Google Scholar-nya. Oke. Sorry, Mbak. Masuk ke ruang lingkup ya. Lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia. Tapi itu sebelumnya dulu ya Mbak, nanti kalau cari karakteristik perekonomian Indonesia. Sebelumnya ke Google Translate dulu. Iya, di copy dulu Mbak. Ke Google Translate nanti judulnya masukin dulu ke Scholar. Translate dulu Mbak Neneng. Mbak, nah. Masuk ke Translate. Bikin ini aja atas, yang tanda tambah atas Mbak, paling atas. Itu nggak apa-apa. Jadi bikin folder baru lagi aja. Oh, oke. Nah, dulu saya nggak Ya, kelihatan. Kayak Google yang biasa. Google Translate, Mbak. Iya, paham. Nah, saya pertama dulu ya. Oke, bisa dikeluarin. Oke, ini masuk ke ini Google Translate ya. Google. Oke, masuk ke sini. Ini terus apa lagi? Buka itu Translate. Iya. Indonesia ke Inggris dulu, Mbak. Dibalik. Indonesia ke Inggris. Nanti di Inggrisnya baru di-copy ke Google Scholar. Yang judul yang tersebut. Judulnya teh apa tadi? Lingkup. Ruang lingkup ya? Ya, ruang lingkup dan karakteristik Indonesia. Dan karakteristik Lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia. Oke. Kita copy, masuk ke sini. Ya. Enter. Ini kenapa nih? Coba deh Mbak, dannya jangan kayak gitu Mbak. Oh, oke, mungkin salah ya. Gak usah dan juga apa sih Mbak? Dan dihapusin aja Mbak. Dannya dihapus. N berarti ya. Sepeda. Oke. Kita klik yang mana aja ya? Contoh salah satu aja, pilih. Ini. Nah, udah selesai di-download. Nanti kamu tunggu downloadnya tuh di sini ya. Download dulu. Oke, download. Ya. Udah. Lanjut ke itu translate PDF. PDF translate. I love PDF.
Oh, berarti masuk dari PDF Word dulu atau? Bisa juga sih, Mbak. PDF dulu aja, Mbak. PDF translate. Kemarin teh Ibu ngambil apa ya? PDF Translate. Langsung aja Mbak, klik Google Translate tadi Ya, Mbak. ada. Ini? Coba. Aku bantu ya ini. Iya, sok. Nah itu, bentar. Nah itu ada yang bawah itu kan ada yang link bawah itu Google Translate itu diklik. Yang bawahnya itu. Bukan. Yang ini, nah itu. Nah itu. Bentar Mbak. Dokumen. Nah itu diganti dulu dari Inggris ke Indonesia. Inggris ke Indonesia dulu Mbak. Inggris. Ini kan? Udah? Oh, Inggris ke Indonesia. Oke. Yang sebelumnya diganti Inggris dulu. Ini Inggris, ini Indonesia. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, aku open Terus yang cari ini ya. dokumennya. Terjemahkan. Download terjemahkan. Kita buka. Oke, udah ya. Lanjut ke dari sini pindah ke Word ya. Iya. Iya, diubah. PDF. I love PDF. PDF. File. Itu yang mana ya? Kayaknya ini. Ya, Di download, Mbak. Oke. Pilih opsi. Tunggu. Kita klik tunggu. Coba kita buka. Nah, ini udah jadi ya untuk Word-nya. Oke. Udah sampai sini aja atau gimana, Bu? Terus diambil untuk ininya case tadi. Ke Word-nya, Mbak. Ini udah Word, sayang. Ya, sudah cukup. Silakan Udah kan? dijelaskan. Tinggal kita langsung presentasi ya, Bu ya. Ya, siap. Terima kasih. Bagus. Oke. Kita masuk ke presentasi yang dimana untuk studi kasus akan dibacakan oleh Mbak Vika. Silakan Mbak Vika. Oh ya, baik. Ini Bu, untuk pemaparannya itu dibaca semua apa diambil intinya aja ya, Bu? Dibaca semua aja kan cuma 5 halaman aja. 5 halaman. Cuma dikit kan ini halamannya ya? Ini study case study-nya ada 4 lembar. 4 halaman. Penjelasannya 1 halaman. Ya, dijelaskan aja semuanya orang sedikit. Ya.
Jelas kan? Oh, boleh. Ya. Kecuali kalau 20 halaman, ya ringkasnya aja. Silakan. Mbak Vika, Oh, maaf iya. bisa per 1 halaman aja, nanti kita next biar gantian. Lumayan bacanya. Ya, boleh aku ngikut aja. Ya, aku yang keduanya ya. Oke, silakan. Silakan diganti dulu Mbak Neneng. Share screen-nya. Ini belum diganti ya? Belum kelihatan ya? Stop sharing dulu. Gimana ya? Stop sharing dulu kan Buka ada stop sharing yang merah. di WA itu Mbak, di grup. Ini aku udah buka. Emang belum ya? Tunggu, Bu. Ini di stop sharing dulu, Kak. Coba stop dulu, Mbak. Stop share dulu. Iya, diulang. New. Coba. Share. Udah? Belum? Stop dulu ya? Sudah. Oh, udah. Iya. Tadi udah kelihatan. Oh, aku share lagi berarti. Tunggu. Iya, barusan udah. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, yuk. Oh iya, Bu, maaf sebelumnya saya on off ya Bu kameranya soalnya sinyalnya di sini kurang stabil. Tadi kelempar-lempar, jadi on off. Nggak apa-apa ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Vika akan menyampaikan halaman pertama untuk case study. Ekonomi kreatif diprediksi menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Beberapa publikasi Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS menegaskan bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan tren positif. Pada tahun 2016, PDB ekonomi kreatif tumbuh sebesar 4,95% dibandingkan tahun 2015, sedangkan ekspor ekonomi kreatif tumbuh menjadi 3,23%. Subsektor ekonomi kreatif dengan pendapatan terbesar pada tahun 2016 adalah kuliner 41,4%, fashion 18,01% dan kriya 15,4%. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didongkrak oleh perkembangan ekonomi kreatif, Kota Tangerang Selatan juga memiliki potensi yang sangat besar di sektor pangan, fashion, dan kerajinan. Ada 8,2 juta usaha yang bergerak di sektor ekonomi menurut sensus ekonomi 2016. Potensi yang besar ini dikatalis oleh pemerintah daerah pada instansi terkait untuk memajukan industri kuliner, fashion, dan kerajinan. Subsektor ekonomi kreatif diyakini mampu mengurangi ketimpangan rasio ini antara wilayah Jakarta sebagai ibu kota dengan wilayah sekitarnya. Selain itu, 96% ekonomi kreatif berada di sektor informal yang berada di Kota Tangerang Selatan, bahkan hanya 1% yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT. Data ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi kreatif ke depan. Selain itu, data yang diharapkan juga dapat menjadi acuan evaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan akan digagas oleh berbagai kepentingan Kota Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh... Baik, saya akan lanjutkan. Pangan bukan lagi produk habis pakai untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia saja. Makanan menjadi gaya hidup baru di masyarakat. Makanan berubah menjadi industri kuliner yang tidak hanya memberikan cita rasa tetapi juga membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi dan aktualisasi. Menurut Wirano 1990. Oleh karena itu, industri kuliner yang berkembang saat ini juga memberikan ruang bagi konsumen untuk dapat berkumpul dengan masyarakat,
melalui pelayanan dan jasa lainnya. Tidak heran jika industri kuliner saat ini tumbuh sangat subur. Ada beberapa hal yang menunjukkan hal itu. Hal itu setidaknya terlihat dari pola konsumsi yang menjadi bergeser ke masakan dan minuman jadi. Tahun 2006, saat roadmap industri kreatif menurut teori hierarki membutuhkan Maslow, pangan merupakan satu. Ini coba mohon Ya. maaf di-cut sama Ibu. Ini bisa diperbesarin dulu gak Mbak Neneng? Ini kecil banget ya. Perbesar. Nah, perbesar terus. Nah, perbesar lagi. Perbesar lagi Mbak Neneng. Perbesar lagi. Nah, agak dikesiniin, agak ditarik ke sana. Ditarik ininya. Nah, tarik lagi biar. Nah, ya, sip. Oke. Op. Ketarik lagi, jangan ke situ banget. Lagi. Ke sana lagi. Tengah-tengah. Op. Oke, lanjut. Saya baca ulang lagi atau gimana, Bu? Usah diteruskan. Karena termasuk kebutuhan pokok, makan pemenuhan pangan menjadi hal yang mutlak jika manusia ingin menjaga keberlangsungan hidupnya. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia baru akan memikirkan untuk menjangkau kebutuhan lainnya. Kebutuhan bersosialisasi atau social need, percaya diri, self-esteem, dan aktualisasi diri, self-actualization merupakan 3 kebutuhan utama manusia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2011 memasukkan pangan sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif. Kuliner pada dasarnya berkaitan dengan proses dalam menyiapkan makanan atau memasak yang merupakan kegiatan dasar manusia memenuhi kebutuhan hidup. Istilah kuliner di Indonesia mulai menjadi pembincangan masyarakat pada tahun 2015 setelah program televisi kuliner meliputi tempat makan yang unik atau sudah memiliki reputasi baik menjadi tontonan favorit masyarakat Indonesia. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner memiliki potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah akan subsektor tersebut agar lebih maju. Beberapa pelaku industri kuliner melihat ada beberapa hal yang harus dibenahi dan dikelola lebih serius. Salah satunya adalah perlunya akses perizinan usaha melalui salah satu pintu sehingga lebih mudah dan efektif. Para pelaku usaha kuliner yang baru harus mendapatkan pembinaan dari pemerintah, bisa dari pelatihan usaha, informasi perizinan, hingga pendampingan hukum dalam proses pendirian usaha. Salah satu definisian kuliner menyebutkan sebagai penyiapan, pengelola, dan penyajian produk makanan dan minuman yang memadukan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan atau kreatifan lokal. Keempat, unsur tersebut penting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk makanan untuk menarik sumber daya beli dan memberikan kesan bagi konsumen. Dari definisi di atas, ada beberapa kata kunci, yaitu kreativitas, estetika, tradisi, dan kreatifan lokal. Kreativitas yang dimaksud adalah aspek gagasan baru baik melalui kreasi resep, kreasi cara pengelola, maupun kreasi cara pengajian yang memberikan nilai tambah
pada makanan dan minuman. Proses kreativitas tidak harus selalu menghasilkan sesuatu yang 100% baru, tetapi berupa pengembangan dari sesuatu yang sudah ada sehingga nilainya lebih tinggi dan lebih menarik di pasarannya. Selain melalui Badan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pembangunan ekonomi pemerintah. Nah, saya akan lanjut lagi dengan Mbak Neneng. Oke. Selain melalui Badan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerintah juga memperdayakan dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM, sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang meskipun menjadi krisis ekonomi. Di sisi lain, UMKM juga menghadapi banyak masalah seperti modal kerja yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga kurangnya prospek dan perencanaan bisnis yang jelas. Dan kurangnya visi dan misi yang solid menimbulkan beberapa masalah yang menantang. Hal ini terjadi karena UMKM bersifat income gathering, yaitu meningkatkan pendapatan. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat pada usaha mikro kecil dan menengah saat ini. Usaha milik keluarga, penggunaan teknologi yang sederhana, kurangnya akses pemodalan atau bankable, dan tidak ada pemisahan antara modal usaha dan kebutuhan pribadi. UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Mereka juga memiliki potensi yang luar biasa sebagai penyumbang terbesar penerimaan pajak negara Sebriana 2021. Selain sebagai alternatif lapangan kerja baru, UMKM mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter 97, ketika perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan nasional. Penjelasan, dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satunya dengan memperdayakan dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM, sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang meskipun terjadi krisis ekonomi. Selain sebagai alternatif lapangan kerja baru, UMKM mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter 1997 ketika perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat itu, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapat daerah dan nasional. Pada masa krisis ekonomi tahun 1997, di mana banyak usaha skala besar mengalami stagnasi, bahkan terhenti kegiatannya. Sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Sejak itu, mereka menjadi katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja AUPAR 2014. Ekonomi kreatif menjadi salah satu pemacu dalam memacu pembangunan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di mana produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi satu kesatuan mata rantai yang saling berhubungan antara pelaku ekonomi kreatif, rantai distribusi, konsumen, dan pemerintah sebagai regulator. Hadirnya UMKM dan ekonomi kreatif dapat membawakan perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sinergi antara ekonomi kreatif dengan UMKM merupakan sebuah model perkembangan peningkatan penjualan produk dan jasa yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan melakukan tambahan kegiatan kreatif untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Untuk mengembangkan UMKM melalui ekonomi kreatif dibutuhkan konektivitas, yaitu dengan menciptakan outlet produk-produk kreatif UMKM di lokasi yang strategis. Lanjut ke soal ya Bu, dibacakan ya Bu? Dibacakan, nanti yang lain menyimak ya. Karena nanti setelah kelompok 1, kelompok 2 presentasi, mungkin kuis tugas individunya tidak pilihan ganda, namun nanti diminta untuk menuliskan minimal satu baris lah ya. Satu baris apa yang disampaikan di e-learning, diketik aja langsung apa yang disampaikan tadi kelompok 1. Terus itu ya, nanti kelompok 2.
Berarti ini saya langsung bacakan soal saja ya, Bu? Bacakan soalnya, biar nanti barangkali aja Ibu bisa mengambil UTS salah satunya soalnya dari sini. Silakan. Termasuk jawabannya apa? Ya, soalnya termasuk aja, jawabannya. Bu? Oh, termasuk jawabannya. Oke. Berapa persenkah kenaikan PDB ekonomi kreatif dari tahun 2015 ke 2016? A 4,95%, B 4,59%, C 5,49%. Jawabannya A 4,95%. Soal nomor 2, berapa persen kontribusi subsektor kuliner? A 31%, B 29%, C 30%. Jawabannya C 30%. Yang ketiga, berapa pendapatan terbesar subsektor Iya, Bu. Oh, saya. Nggak apa-apa, ntar Umi edit kalau terisi. Berapa pendapatan terbesar subsektor ekonomi kreatif di tahun 2016? A. Kuliner 41,5%, fashion 19,01%, dan kria 15,4%. B. Kuliner 41,4%, fashion 18,05%, dan kria 15,9%. Kuliner yang C, kuliner 41,4%, fashion 18,1%, dan kria 15,4%. Jawabannya C. Yang keempat, soal keempat, unsur tersebut penting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk makanan untuk menarik. A. Kreativitas estetika tradisi atau kearifan lokal. B. Rasa estetika kemasan dan harga. C. Lokasi harga kreativitas dan tradisi. Jawabannya A. Terus, apa dampak hadirnya UMKM dan ekonomi kreatif? A. Dapat membuka lapangan kerja baru. B. Dapat membaca perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. C. Dapat membawa perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Jawabannya B. Oke, mungkin ini presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada tanya jawab ya, Bu ya? Luar biasa ya. Mungkin Ibu tanggapi dulu. Terima kasih kepada kelompok 1, Mbak Neneng dan kawan-kawan. Tim kelompok 1 luar biasa ya untuk mengawali presentasi tadi dari memaparkan jurnal internasional sangat bagus. Lalu sudah mempersiapkan dengan baik bahwa sekarang presentasi berarti sangat maksimal ya. Nanti untuk tanya jawabnya nanti ya. Kita langsung kelompok 2 saja karena waktunya kan ini sudah jam 8. Nanti kalau ada waktu kita tanya jawab lalu kuis. Silakan kelompok 2, Mbak Neneng, terima kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Saya tutup dulu ya, Bu. Ya, lanjut. Silakan yang kelompok 2 yang mau jadi host siapa? Halo, kelompok 2. Ya, Ibu, ini kita dari handphone semua gimana itu? Itu minta tolong Mbak Neneng. Maaf, Bu, boleh sharing kan? saya nge-share screen. Tunggu sebentar ya, saya buka dulu ya. Dari awal tutorial lagi atau gimana? Bisa, karena kan ini kan Mbak Neneng ya. Maksudnya ntar yang tutorial Mbak Neneng juga. Langsung aja presentasi. Baik, Bu. Mungkin sambil Mbak Neneng sharing, mungkin Pak Leo Puji dijelaskan dulu bagaimana cara mencari jurnal secara lisan saja, tidak usah dipraktek. Silakan sekilas aja. Ini Mbak Neneng ditampilin besar kayak tadi ya. Ya silakan Pak Leo. Ya Bu, sebelumnya saya Leo dari kelompok 2 bersama Lukman Rifki dan Firman Kasawani mencari jurnal paper tentang peran pemerintah dalam menentukan sistem perekonomian di Indonesia ya, atau sistem perekonomian Indonesia di masa kolonial
Itu kemarin kita mencari di Google Scholar, jurnal internasional. Sebelumnya mesti kita translate dulu judul yang kita dapat di Google Translate. Kemudian kita copy dan paste di Google Scholar tersebut. Kita cari yang terbaru Ibu, yang di 2022. Kemudian kita download. Kita translate lagi ke bahasa Indonesia dengan merubah dari PDF ke Word. Dan kita download lagi. Seperti itu kurang lebih, Bu. Akan presentasi kelompok 2. Ya, untuk bab 1 diawali dengan Mas Lukman ya. Silakan Mas Lukman. Ya, baik. Itu sistem perekonomian Indonesia di masa kolonial dan peran pemerintahan dalam pembentukan sistem perekonomian Indonesia. Latar belakang. Zaman kolonial adalah zaman penjajahan oleh orang-orang asing. Penjajahan di Indonesia mulai tarikan pedagang asing karena rempah-rempah dan hasil bumi Indonesia. Hal-hal tersebut memancing persaingan antara pedagang, khususnya Eropa, untuk menguasai seluruh rempah-rempah Indonesia. Selama berkuasa di Indonesia, pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris menerapkan kebijakan ekonomi negara itu sendiri. Di samping golongan liberal dan terdapat juga golongan humanis yang juga menghendaki kehapusan sistem tanam paksa. Mereka melihat betapa menyedihnya Indonesia akibat terapkannya tanam paksa. Berkat dari adanya perjuangan kaum liberal dan humanis itu, tanam paksa sedikit demi sedikit terhapus pada tahun 1870. Dapat dianggap sebagai batas akhir dan tanam paksa. Pada tahun itu, keluarkan undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Agraria yang mengatur cara-cara menguasai swasta memperoleh tanah. Dan undang-undang yang juga gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta. Akhirnya tanam paksa maka dilaksanakan di Indonesia politik karena liberal. Meski saat ini Indonesia telah merdeka selama 76 tahun sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, dan berbagai program pembangunan telah dilaksanakan, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Perdebatan tentang sistem ekonomi yang telah dilakukan Indonesia selalu menjadi adu gagasan selama ini. Gagasan tentang peran ideal pemerintahan harus menjadi sistem didasarkan pemikiran holistik, multidisiplin, dan prioritasi pada kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia harus didasarkan prinsip pembangunan kejadian ekonomi yang berorientasi pada seluruh rakyat Indonesia dan lalu mengupaya kesejahteraan umum. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan pada masa kolonial. 2. Bagaimana kesejahteraan rakyat pada kolonial. 3. Bagaimana peran pemerintahan dalam pembangunan Indonesia. Tujuan. 1. Memahami sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan pada masa kolonial. 2. Mengetahui keadaan kesejahteraan rakyat dan masa kolonial. 3. Mengetahui peran pemerintahan dan dalam penentukan sistem perekonomian Indonesia. Lanjut dibacakan oleh Mas Firman. Ya baik, saya akan melanjutkan pembahasan kepada bab 2. Bab 2 yaitu pembahasan poin ke-1 yaitu sistem ekonomi Indonesia pada masa kolonial, periode sejarah Indonesia 1870 sampai dengan 1900, sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia, kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri-industri perkebunan dasar. Modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa.
Selama masa ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Delhi, Sumatera Timur. Berdasarkan sistem ekonomi yang diterapkan pada masa kolonial Belanda, sejarah ekonomi kolonial Hindia Belanda dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Sistem mekatilisme ala VOC atau Verenigd Oost-Indische Company sekitar tahun 1600 sampai 1800 yang menekankan peningkatan ekspor dan pembatasan impor. 2. Yaitu sistem monopoli negara sistem tanam paksa sekitar tahun 1830 sampai 1870. 3. Sistem ekonomi kapitalis liberal dari tahun 1870 sampai 1945. Mubarito 1999. Sistem ekonomi kolonial ini di satu sisi meninggalkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain melahirkan budaya bercocok tanam, sistem uang, dan budaya industri. Padahal pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Indonesia yang pada masa penjajahan disebut Bumi Nusantara menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Saat itu, Indonesia merupakan pengekspor sejumlah komoditas primer terbesar, terutama gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet, pala, dan kelapa sawit. Namun, perkembangan ekonomi yang pesat tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari pendapatan Hindia Belanda yang saat itu sekitar 670 juta gulden, sebanyak 59,1 juta gulden penduduk asli hanya memercikan 3,6 juta gulden atau setara 0,54%. Sedangkan penduduk keturunan Tionghoa yang berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa menerima 0,4 juta gulden. Sedangkan sisa 665 juta gulden atau setara 99,4% dinikmati oleh penduduk kulit putih, kebanyakan Belanda, yang hanya berjumlah sekitar 241.000 orang di Tambunan 2006. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1945, kemudian disusul dengan pengesahan konstitusi tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan tujuan pemerintah dan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan jelas tertulis bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam konstitusi tertinggi Indonesia yang telah diubah 4 kali, pengelolaan ekonomi nasional dibagi menjadi 3 hal penting, termasuk pengelolaan keuangan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat. Poin 2 yaitu kesejahteraan rakyat pada masa kolonial. Berbeda dengan industri-industri perkebunan besar di Jawa yang berkembang dengan pesat pada masa liberalisme dan saat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha swasta Belanda dan pemerintah kolonial, maka sebaliknya pada masa yang sama, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia terutama Jawa semakin mundur. Jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga semakin memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah yang terbaik kualitasnya sudah digunakan, sehingga tanaman-tanaman padi hanya ditanam pada lahan yang tandus saja. Pembebasan petani secara berangsur-angsur dari penanaman komoditi ekspor yang sifatnya paksaan hanya menimbulkan sedikit perbaikan. Karena pajak tanah dan bentuk-bentuk pembayaran lainnya masih tetap harus diserahkan kepada pemerintah. Tetapi sumber penghasilan untuk membayar pajak tersebut telah dihapuskan. Penderitaan itu sangat dirasakan terutama di daerah penanaman kopi, karena lahan yang digunakan untuk menanam kopi tidak dapat digunakan lagi untuk penanaman yang lainnya. Poin 3 yaitu peran pemerintah dalam menjelaskan sistem ekonomi. Para pemimpin bangsa Indonesia yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keyakinan bahwa cita-cita keadilan sosial di bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata.
Dengan tujuan itu, tertanam dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 yaitu bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diubah dengan tambahan alinea pasal 33 alinea sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Menurut Hatta 1977, pasal 33 merupakan pilar utama ekonomi politik dan sosial politik Republik Indonesia. Di sini yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan adalah gotong royong, Koperasi Berwawasan Indonesia yang memberikan aspek ekonomi pada koperasi sosial lama atau gotong royong. Cita-cita Koperasi Indonesia pada dasarnya bertentangan dengan individualisme dan kapitalisme. Ide Koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia kolektif, berakar pada kebiasaan hidup asli Indonesia. Tetapi tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, usaha ekonomi kecil dilakukan oleh koperasi. Koperasi dijalankan oleh orang-orang kecil dengan modal kecil. Usaha-usaha besar yang dikelola oleh negara tidak hanya menghasilkan utilitas umum, tetapi juga cabang-cabang produksi penting lainnya, seperti industri dasar dan pertambangan yang dikuasai oleh negara. Hatta menyatakan dikuasai negara bukan berarti pemerintah dan birokrasinya yang menjalankan perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat didelegasikan kepada seorang pemimpin atau dewan direksi atau suatu badan yang bekerja secara efektif. Good practice dalam pembangunan pabrik semen Gresik patut untuk diperhatikan. Setelah pabrik semen Gresik selesai dibangun, selama 2 tahun perusahaan itu dipimpin oleh kontraktor Amerika. Setelah 2 tahun, sedangkan berdasarkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, air dan sumber daya alam, lanjut Mbak. Terkandung di dalam tanah Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, Indonesia belum mampu mengelola sumber daya tersebut sendiri, sehingga harus melibatkan pihak asing, khususnya pengelolaan migas. Dalam hal ini, Indonesia merupakan pionir dan Production Sharing Contract atau PSG. PSG di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 1960. Namun, kontrak yang signifikan berdasarkan ini konsep tersebut baru ditandatangani pada tahun 1966 dengan IIEVCO, sebuah konsorsium dari Amerika Serikat. Era ini bisa disebut sebagai PSG. Generasi pertama di Indonesia, generasi kedua diperkenalkan pada tahun 1976. Terutama karena kenaikan besar-besaran harga minyak dunia yang signifikan. Sedangkan generasi ketiga diperkenalkan pada tahun 1988, yang dianggap dapat meningkatkan fleksibilitas kontrak terkait dengan fluktuasi harga minyak dan meningkatnya sebagai risiko industri minyak.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Leo. Baik, lanjut ke bab 3 sebagai penutup. Kesimpulan dari paper ini adalah sistem ekonomi yang dipilih untuk diterapkan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip membangun kemandirian ekonomi yang berorientasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang secara selektif memilih dan menempatkan fungsi dan peran negara atau pemerintah secara proporsional dalam menetapkan kebijakan ekonomi nasional yang sejalan dengan semangat dan jiwa konstitusi negara serta berlaku untuk pembangunan dan kebutuhan bangsa dalam dinamika global. Peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan agar pengelolaan dan penerapan peraturan dapat terstruktur. Baik, tinggal lanjut ke soal, Ibu. Silakan. Soalnya udah di-share belum, Mas Firman? Ya, soalnya silakan ditampilkan. Memakai handphone juga nggak bisa kok. Dia di PDF-in atau di screenshot itu bisa. Ditampilkan melalui handphone bisa. Bukan yang ini, Mas Firman, yang pilihan ganda. Yang mana tugasnya, Mas Leo? Bisa share WhatsApp ke aku? Sebentar. Firmannya lagi dipanggil sama atasannya. Mbak Neneng. Yang kontak Nek Fati bukan? Iya. Sudah ya Mbak, yang paper case tadi. Berupa foto ya? Oh, bukan. Sudah kelihatan? Iya, sudah. Baik, untuk soalnya, pertanyaan nomor 1, manakah di antara dua golongan di bawah ini yang mengkehendaki dihapuskannya sistem tanam paksa di Indonesia pada zaman kolonial Belanda? Pilihan yang A adalah golongan liberal dan humanis, B golongan liberal dan komunis, C golongan humanis dan komunis, D golongan humanis dan sosialis. Jawabannya adalah yang A, golongan liberal dan humanis. Untuk soal nomor 2, berikut adalah sistem ekonomi yang diterapkan pada masa kolonial Belanda.
kecuali A. Sistem merkantilisme ala VOC, B. Sistem monopoli negara atau tanam paksa, yang C. Sistem kolonialisme, dan D. Sistem ekonomi kapitalis liberal. Jawabannya adalah C, karena kecuali ya, sistem kolonialisme itu bukan. Dan nomor 3, pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda juga menyebut Indonesia dengan nama A. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Indonesia Raya, C. Bumi Pertiwi, atau D. Bumi Nusantara. Jawabannya adalah D. Bumi Nusantara. Kemudian di nomor 4, berikut adalah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama di Jawa, semakin mundur. Padahal industri-industri perkebunan besar di Jawa berkembang dengan pesat dan sangat menguntungkan bagi pengusaha swasta Belanda dan pemerintah kolonial. Kecuali A. Tanah yang terbaik kualitasnya sudah digunakan, sehingga tanaman-tanaman padi hanya ditanam pada lahan yang tandus saja. B. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga semakin memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. C. Pembebasan petani secara berangsur-angsur dari penanaman komoditi ekspor yang sifatnya paksaan, hanya menimbulkan sedikit perbaikan. Atau D. Kurangnya tenaga kerja atau petani pada saat itu, sehingga membuat pengusaha-pengusaha Belanda tidak mendapat untung. Jawabannya adalah D. Kurangnya tenaga kerja atau petani pada saat itu, sehingga membuat pengusaha-pengusaha Belanda tidak mendapat untung. Yang nomor 5, terakhir, dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, usaha ekonomi kecil dilakukan oleh A. Negara, B. Koperasi, C. Badan usaha, atau D. Perorangan. Jawabannya adalah B. Koperasi. Demikian dari kelompok 2, Ibu Nanda. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 2 luar biasa juga ya, dengan kelompok 1 sudah mempersiapkan dengan baik. Nah, soal pilihan ganda yang para mahasiswa sudah buat itu nantinya, mungkin salah satunya dari yang sudah dibuat itu akan dijadikan Ibu soal UTS ya. Jadinya itu nanti soal UTS itu berupa pilihan ganda agar mahasiswa langsung bisa melihat jawabannya seperti 2 minggu yang lalu. Oke, dipersilakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Nah, yang lain silakan menyimak karena nanti ada kuis hanya 1 soal ya, nggak pilihan ganda. Jadi di sini Ibu tampilkan. Mungkin hostnya bisa dijadikan ke Ibu ini, Mbak Neneng. Ya Bu, gimana Bu? Dijadikan ke Ibu hostnya. Gimana ya Bu caranya? Ini Mbak Neneng punya milik. Saya gaptek Bu. Ini kan di Balikin Ibu lagi nih. dong, Mbak Neneng. More Kak, more. Di partisipan itu ada pilihan more, terus atau Ibu deh klaim host bisa kayaknya. Oh ya Ibu ya, jadi Ibu udah bisa klaim. Nah di sini para mahasiswa, maaf. Nah nanti setelah kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Di sini sudah ada tugas ya, nanti bisa dilihat. Hanya 1 soal saja sih. Buatlah ringkasan minimal, ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok. Buatlah ringkasan minimal 2 baris terkait materi yang disampaikan kelompok 1 dan 2. Misalnya 1 barisnya kelompok 1, 1 barisnya kelompok 2. Nah, nanti setelah itu buatlah 1 soal dari pilihan ganda ya, dari ringkasan yang mahasiswa sudah buat. Ini tuh hanya untuk latihan agar mahasiswa nanti terbiasa UTS UAS ya, maksudnya Ibu tuh ya. Kok saya udah S1 kok soalnya pilihan ganda gitu mikirnya. Enggak, ini hanya untuk nanti latihan ketika UTS atau UAS agar nanti mahasiswa UTS UAS-nya itu adalah soal acak ya. Jadi semua mahasiswa nggak sama. Acak pilihan ganda jadi latihan, jadi sudah terbiasa. Oke,
Oke, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya. Kelompok 2 bertanya ke kelompok 1, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Kan kelompok 2 dulu, setelah kelompok 2, lalu kelompok 2 dulu, lalu kelompok 3, nanti baru dijawab. Silakan kelompok 2, Leo. Ya, baik. Saya mau bertanya dari kelompok 2. Kepada kelompok 1, jelaskan di mana pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Ulangin lagi dong, maaf. Ya, jelaskan di mana pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pentingnya sektor Pertanian dalam perekonomian Indonesia. Mbak Yuli. Boleh langsung. Langsung dijawab, Bu. Langsung dijawab nggak, Bu? Boleh langsung silakan. dijawab nggak, Bu? Boleh. Silakan. Mbak Pika yang mau jawab? Iya, boleh. Oke. Jadi peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia itu ada 3. Yang pertama sebagai sektor penghasil bahan pangan, yang kedua sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain, dan ketiga sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi 4 negara. Gimana, Firman? Apakah sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas, Mbak Pika. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih. Leo, siapa kelompoknya? Kelompok 2? Bertanya semuanya ya. Harus bertanya semua ya, Bu? Iya, biar ada nilainya kan. Oh iya. Kelompok 2 siapa lagi selain Leo? Mas Firman. Ya, silakan Mas Firman. Masih dipanggil kayaknya Mas Firman. Baik. Kelompok 3 dulu, silakan. Bertanya semuanya ya agar ada nilainya kan. Kalau bertanya itu bukan nilai kelompok, nilai individu. Mungkin saya, Bu. Kelompok 3, perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya ini dari kelompok 3. Mohon izin, Bu, tidak on cam. Ya, Indonesia kan pada zaman itu, pada zaman kapitalis liberal merupakan negara pengekspor jumlah komoditas primer terbesar. Ya kan ya, Mas ya? Menurut Mas, untuk sekarang ini, yang sudah merdeka ini, apakah Indonesia termasuk pengekspor komoditas primer terbesar? Terima kasih. Baik, Mbak siapa tadi? Mbak Leni ya? Iya, Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari lain ada yang mau jawab, Mbak apa? Mas Lukman atau Mas Firman?
Dilanjut aja, Bang. Baik, jadi menurut saya sih untuk saat ini Indonesia juga masih menjadi komoditas terbesar ya di Asia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, pertanian, dan juga budidaya yang lahir sejak penjajahan dulu juga masih tertanam sampai dengan saat ini. Jadi menurut saya dari budaya bercocok tanam, kemudian industri dan perdagangan itu sudah terlahir sejak zaman kolonial dulu. Jadi hingga sekarang pun budaya itu masih ada dan masih menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penghasil komoditas terbesar di Asia. Terima kasih Mbak Lini, sudah cukup jelas. Tetapi kita termasuk komoditas terbesar dalam hal itu ya. Sedangkan untuk negara sendiri harga gula sebelumnya naik, ya kan? Kemudian sekarang minyak goreng naik. Nah itu menurut kelompok 2 bisa seperti itu, kenapa ya? Kalau menurut kami sih itu karena situasi juga yang Mbak ya. Apa yang membuat harga itu naik tuh mungkin dari sawitnya di harga dunia itu naik. Kemudian apa yang membuat harga itu naik adalah dari pangannya juga. Produksi. Jadi mungkin juga dari langka. Biaya produksi juga, kemudian karena stok pangan juga tadi yang sudah dibilang, ya salah satunya itu sih menurut saya yang bikin harga itu naik. Jadi meskipun Indonesia ini memiliki sumber daya atau yang sangat besar dari bahan baku minyak misalkan, tetapi dengan harga distribusi yang tinggi atau yang bahan yang langka itu akan membuat harga itu sendiri naik. Bahannya langka apa karena terlalu banyak yang dikirim keluar atau bagaimana? Ya mungkin itu pemerintah. Ya itu salah satunya ya. Mungkin lebih banyak dijual keluar jadi sehingga yang di dalam negerinya berebutan gitu. Baik Mas, terima kasih. Bagus nih ya pertanyaannya, sesuai dengan fenomena sekarang. Minyak ya? Iya, Bu. Minyak langka ya, mahal ya. Iya Bu, mahal banget Bu. Tapi sekarang Sedih udah Bu. langka kayaknya ya? Kenapa udah Bu? nggak Mahal banget Bu. Nggak langka tapi mahal. Mahal Iya Bu, banget giliran Bu. harganya naik di minimarket itu sampai banyak stoknya Bu. Iya. Gorengan aja naik Bu. Oh, gara-gara minyak ya. Itu karena orang ketiga ya Bu ya. Pengaruh politik juga mungkin Mbak ini. Iya. Oke, terima kasih pertanyaan bagus ya. Tadi siapa yang nanya? Leni dari kelompok 3. Oh iya Leni dari kelompok 3 ya. Terima kasih Mbak Leni. Ya lanjut, siapa lagi yang mau bertanya karena sudah jam segini nih udah pada ngantuk kan? Silakan, ayo dipercepat. Udah tidak ada yang bertanya lagi nih? Baik Bu, saya ada sedikit Bu. Ya silakan. Leo dari kelompok 2 Bu.
Ya untuk kelompok 1 yang Mbak Aditya Pika, Mbak Yuliana Sari dan Mbak Neneng, saya mau bertanya sedikit. Menurut kelompok 1 tuh, apakah perekonomian Indonesia saat ini sudah cukup bisa bersaing? Apakah di level Asia Tenggara atau bahkan dunia? Dan kalaupun bisa, apa yang membuat Indonesia tuh bisa bersaing di Asia Tenggara atau dunia? Terima kasih, Bu. Gimana? Ya, menurut itu apakah negara Indonesia menurut tema yang kelompok 1 ya, apakah negara Indonesia sudah cukup bisa ekonomi Indonesia sudah cukup bersaing di level Asia Tenggara atau bahkan di dunia? Cukup ekonomi bersaing. Di Asia Tenggara tadi ya? Ya, dengan negara-negara Asia Tenggara, apakah Indonesia? Di negara. Oke, aku jawab ya. Pertanyaannya sangat bagus banget ya kalau menurutku. Sempat waktu itu, ini pendapat aku ya, saya dengar berita dari Pak Jokowi kalau pertumbuhan ekonomi kita tuh naik, saya lupa itu berapa persennya, itu yang pada saat kasus COVID kemarin ya, yang sempat gentar-gentar tuh pas kasus COVID Delta. Jadi kalau menurut saya, apakah dapat bersaing? Ya, pasti dapat bersaing. Terutama ya kita Indonesia mempunyai iklim tropis yang dimana yang tadi dijelaskan kita punya karakteristik yang banyak, baik itu dalam salah satunya yang tadi kita jelaskan di kelompok 1 UMKM ya. Nah, kalau jawaban aku iya dapat bersaing itu karena kalau di berita tuh kalau nggak salah itu kenaikan pertumbuhan ekonomi di 2021 itu hampir 7,07%. Hampir 7% ya. Itu yang waktu itu saya dengar berita dari Jokowi menyatakan seperti itu, meskipun kita waktu itu sempat dilanda COVID ya, yang dimana terutama manufaktur yang berpengaruh, terutama kantor saya juga sangat berpengaruh terhadap COVID kemarin. Nah, tapi ya alhamdulillahnya Indonesia bisa gitu loh melewati itu. Itu sih pendapat saya. Dengan situasi pandemi ya. Ya, karena meskipun meskipun sekarang banyak gitu yang di PHK, yang apa, tapi tetap kalau di daerah industri seperti Cikarang, Bekasi, itu nggak ada acara lockdown, nggak ada acara WFH, tapi kan itu adalah aset Indonesia ya, pemasukan, karena kan itu industrinya Indonesia ya. Jantung industrinya gitu. Jadi yang berpengaruh justru dari kayak kebutuhan materialnya gitu istilahnya, itu yang sangat sulit di pasaran dikarenakan yang dia nggak ada pemasukan tapi permintaan semakin banyak tapi SDM-nya kurang gitu loh. Nah itu sebenarnya yang sekarang kalau mungkin saya sama Robi tuh suka kan bahan plat sekarang tuh lagi naik. Nah itu sangat berpengaruh pada saat ini gitu. Mungkin itu sih jawaban saya. Itu yang salah satu yang membuat Indonesia bisa bersaing lah di kancah internasional di sektor perekonomian. Iya, kalau menurut saya dapat bersaing. Ya. Terima kasih sudah jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya luar biasa, pertanyaannya juga. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Sudah cukup? Cukup, Bu. Ngantuk, Bu. Kalau nanya Cukup, kelompok Bu. 2 boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Firmansyah. Firmansyah itu kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Sistem Oh iya, boleh. Silakan ekonomi Firmansyah. Buat kelompok 2 nih, kira-kira ada nggak sih yang contoh untuk diterapkan gini-gini. Di perekonomian di zaman kolonial, ada nggak contohnya yang harus diterapkan di perekonomian zaman sekarang gitu, Bu? Terima kasih. Maksudnya yang sudah diterapkan gitu kali ya, Mas Firman ya? Iya. Di zaman kolonial yang diterapkan di zaman sekarang gitu. Contohnya gimana wae Kang? Ya, menurut saya banyak ya dari zaman kolonial yang terus diterapkan pada saat sekarang, baik dari bercocok tanamnya, kemudian sistem jual belinya, itu ya sudah terlahir dari zaman kolonial Belanda yang sudah di bawah sampai dengan saat ini. Kemudian banyak sih ya Mas Firman yang tadi salah satunya sih itu menurut saya bercocok tanam, kemudian jual beli bahan pangan, bertani, betul. Yang tadi dari yang padi, teh, kopi, tembakau, kina, karet itu sudah dari zaman kolonial sudah ada dan sampai dengan saat ini juga masih ada. Intinya penjualan dari hasil tersebut ya Kang ya? Iya, dari mulai penyedia lahan, kemudian menanam, panen, sampai penjualan pun itu saya rasa sudah dari dulu dijalankan. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Firman. Terima kasih, ini luar biasa ya kelompok 4 Firmansyah sudah bertanya. Baik, karena sudah 15 menit, Ibu cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Nanti 2 minggu yang akan datang, siap-siap kelompok 3 dan 4, dan kelompok 3 dan sampai kelompok 16 Ibu tunggu sebelum puasa ya, berarti tanggal 1. Dan jika ada yang bertanya, itu bukan penilaian kelompok ya, tapi penilaian individu. Tapi kalau presentasi baru penilaian kelompok. Oke, kita kasih apresiasi ya kepada kelompok 1 dan 2. Hebat untuk memulai kelompoknya. Terima kasih, Bu. Ya, apresiasinya. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Juga terima kasih yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ya. Sehat selalu. Silakan dikerjakan. Maaf. Iya ya, mangga. Oh, iya maaf, Bu Nanda, tadi saya kirim tugasnya di e-learning itu lupa belum di PDF. Itu masuk apa enggak ya, Bu? Yang di e-learning, di email kali ya? Bukan, di e-learning, Bu, yang kelompok. Yang di e-learning, yang kelompok. Yang screenshotan dari email. Lihat. Yang screenshot, ya. Oh ya Bu, sama yang kelompok 2 Leo tuh sudah masuk belum? Sudah saya upload ulang. Oke. Yang e-learning diblokir gimana, Bu? Ya, atas nama Aditya, Bu. Nanti konfirmasi ke Ibu saja yang sudah aktif lagi. Ini Leo belum ada? Belum, Bu ya? Punya Aditya itu. Dia lihat ya. Punya. Iya, Bu. Lalu Aditya. Ya. Juga nggak muncul? Oh iya, berarti tadi saya lupa belum di PDF-in, Bu. Ya, saya upload ulang. Ya. Harus di PDF-kan dulu ya, Bu? Iya. Ini sudah muncul nih. Dika, Dinda, sama Intan nih sudah muncul. Nanti Bu, dicoba Yuliana lagi Sari, saja. Bu. Ya, silakan dicoba lagi. Nanti 2 minggu yang akan datang, Ibu akan share ulang yang sudah berhasil upload ya. Ya, karena sudah 13 menit lagi, dipersilakan istirahat, dikerjakan dulu ya tugasnya. Tadi kan sudah menyimak ya kelompok 1, kelompok 2.
Selamat beristirahat, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya, Bu.